Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Dan seperti yang kita bisa lihat ya, di DCWT sesi pertama ngedam, otomatis meme coins juga ngedam ya. Tetapi ada satu hal yang cukup unik, Dogecoin dan Shiba Inu ngedamnya not that bad jujurnya ya. Kita bandingin ya, Shiba itu dia ngedam 10%, Dogecoin itu sekitar 10% juga lah, beda buntutnya aja. Bandingkan dengan Cardano ngedamnya lebih parah, 14%. Ethereum yang enggak lah ya, dia jauh lebih oke lah, dia 7%-an. Solana dia jauh lebih parah ya. Solana, coba dot 13% ya. Lalu Solana even worse di Solana ternyata lebih oke di 11%-an. Tapi intinya apa? Intinya Doge dan Shiba Inu menunjukkan bahwa although yes mereka ngedam juga, tetapi nggak terlalu parah jujurnya ya. Cukup menarik. Sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten DTCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Nah, meme coins, gue harus ingatkan lagi, gue pribadi harus mungkin lebih ekstra keras nih untuk meme coins mengingatkannya, karena takutnya seperti cycle kemarin ya. Yang gue takutkan adalah orang banyak yang nikah dengan meme coins mereka ya. Maksud nikah tuh gimana sih bang? Nikah tuh gini loh, kayak dulu ya, ini contoh paling gampang, cycle kemarin ada satu project yang kemungkinan besar sekarang udah orang-orang nggak tahu semua ya. Tapi di zamannya ya, di cycle kemarin sangat ngetrend, yaitu Buff Doge ya. Waduh, dulu gue bikin video, gue ingetin orang jangan beli. Itu gue diserang oleh komunitasnya luar biasa ya, dibilang ngefat lah, nggak ngerti apa-apa lah. Separah-parahnya gue, sebodoh-bodohnya gue gitu kasarnya ya. Gue masih bisa lihat di on-chain kalau tim dev narik dana atau narik liquidity lebih tepatnya waktu itu ya. Nah kalau udah narik liquidity itu adalah pertanda untuk ya rug pull. Dan ternyata bener gak rug pull? Bener rug pull. Nah tapi karena banyak yang kawin dan nikah ya dengan meme coins mereka, akhirnya mereka terbutakan dan ya rugi begitu. Jadi ingat, boleh nggak untung dari meme coins? Boleh banget, mantap banget ya. Mau untungnya pakai meme coins, mau untungnya pakai BTC, sama kok, enak ya. Tetapi jangan samakan meme coins dengan BTC begitu ya, karena dari dulu mirip-mirip kata-katanya ya. Oh, token ini akan mengalahkan Bitcoin, akan mengalahkan Ethereum, harganya akan, market capnya akan melipat ganda sehingga mengalahkan BTC katanya. Ditanya kenapa bisa seperti itu, ya pokoknya yakin aja ya, komunitas kuat katanya. Nah kalau kayak begitu hati-hati ya. Ingat sekali lagi, profit boleh banget, tetapi jangan nikah dengan meme coin sekalian. Kalau gue pribadi ngelihatnya lebih ke paling maksimum, lihat sebagai satu peluang jangka menengah ya, intermediate. Jangan sampai berpikir ini jangka panjang, hold 20 tahun, hold 30 tahun gitu ya, hold kayak Bitcoin lama ya. Nggak, kalau gue pribadi satu cycle maksimum ya. Oke, next kita akan langsung charting aja Shiba Doge dulu deh. Dogecoin kita bisa di sini kondisinya itu overall oke. Buy limit 1 dan 2 tembus, tetapi buy limit ketiga di EMA 50 masih berhasil dipertahankan ya. Jadi untuk posisi spot tinggal tersisa di buy limit ketiga di EMA 50 di angka 16 sen setengah ya, atau 0,165. Itu untuk posisi spot di Dogecoin ya. Untuk posisi futuresnya, retest 1, retest 2 sudah terjadi di EMA 50. Artinya kita sudah punya posisi long dengan profit yang masih floating ya, di 2,78%. Kalau kena target TP kita di sini bisa sampai 10%-an ya. Itu untuk posisi longnya dengan target TP di 0,182. Sekali lagi itu untuk posisi long. Posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 18 sen, atau lebih tepatnya di 0,182. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA 50. Next, Shiba Inu. Untuk Shiba Inu dia jebol buy limit 1, 2 ya. Tinggal tersisa buy limit ketiga. Oke nggak ketiga di sini? Ya dibilang bagus banget sih kayaknya nggak. Soalnya ya lo lihat di sini ya lihat sendiri ya. Cuma dikit banget si koreksinya. Jadi apakah akan kuat sebagai support atau tidak? Nggak tahu. Tetapi kemarin sekali di retest dan berhasil mantul. Jadi bolehlah untuk buy limit ketiga di 0,0000224. Itu untuk posisi spot di Shiba Inu.
Nah, untuk posisi futuresnya sudah terjadi di tes pertama di 0,0002224 ya. Artinya apabila terjadi retest kedua di sini ya, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 0,000263. Itu untuk posisi long ya, untuk posisi long di Shiba Inu. Target TP di 0,002630. Posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 0,00263. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di 0,002244 ya. Kurang lebih seperti itu setup untuk di Doge dan Shiba Inu. Nah, pertanyaannya nih, meme coins ya, yang kalau kita lihat kan yang paling kuat nih yang tema-tema anjing nih ya. Nah, ada nggak bang yang lagi masih pre-sale ya? Seperti kita tahu, pre-sale memang lagi super hot ya. Kayak kemarin banyak banget juga ada pre-sale di Launchpool, di Launchpad. Kalau yang lagi hot banget sih Launchpool sebenarnya ya. Launchpool kemarin di Binance ya, di Binance ada banyak tuh ya, ada Ena, ada Saga. Itu buat lo yang ikutan ya pasti lumayan senyum-senyum ya, karena gue pribadi juga lumayan senyum-senyum soalnya ya. Signifikan untungnya dengan resiko yang bisa dibilang very bisa kita calculate dengan baik lah menurut gue ya. Nah, untuk pre-sale kita bisa di sini dia ini namanya adalah Dogverse ya. Jadi si Dogverse ini atau Dogeverse ya, Dogeverse ini adalah traveling chain Doge pertama di dunia menurut mereka ya. Jadi ini kemungkinan besar intinya mereka bisa nge-bridge ke berbagai macam berbagai macam chains begitu ya. Nah, ini pre-sale-nya dalam 1 hari lagi akan naik ke stage selanjutnya. Jadi bisa dibilang ini momen-momen terakhir untuk di stage yang kali ini ya. Nah, untuk sekarang di 0,000294 next kemungkinan besar ya akan lanjut lebih tinggi lagi begitu ya. Nah, di sini kita bisa si Dogeverse ini sekali lagi ya di berbagai macam chain ya, seperti ada Ethereum, ada Binance, ada Matic, ada AVAX, ada Solana, dan ini Base. Solana dan Base masih segera ya. Aktif itu ada di 4. Nah, jadi ini mungkin bisa dibilang meme coins yang ada di berbagai macam chains begitu. Secara secara fundamental lagi-lagi it's very simple sebenarnya ya. Ya, mereka bisa diluncurkan di berbagai macam chains begitu. Ada kemungkinan liquidity bisa lebih tinggi gitu. Dan selanjutnya kalau kita lihat secara roadmap-nya ya quite simple sih sebenarnya. Akan ada audit kontrak, ada pre-sale. Lalu di ketiga ini akan ada pemasaran mereka, terus aplikasi masuk juga ke CMC dan CoinGecko. Lalu listing di CEX. Nah, ini sebenarnya yang paling penting sih ujung-ujungnya ya. Mereka itu akan listing di CEX, nggak di DEX nih, langsung ke CEX dulu. Berarti ini menarik nih ya. Biasanya kalau di CEX bisa lebih ngepam kalau gue rasa sih ya. Nah, jadi kalau gue pribadi sih lebih ngeliat ini sebagai suatu jangka pendek ya, karena kalau kita di sini secara tokenomics ini berapa sih? 200 miliar ya. 200 miliar. Kita bisa lihat paling besarnya itu 25% di pemasaran, which is ini dipegang juga oleh tim dev ya. Lalu dan ekosistem juga tim dev. Udah ya. Nah, berarti 35% di tim dev. Jelek kegedean nggak? Ya, jujur lumayan gede. Gitu. Jadi kalau gue pribadi sih lagi-lagi lebih melihat ini sebagai suatu peluang jangka pendek ya, dimana ya lagi-lagi cukup menarik nih ya, karena sepertinya di cycle ini meme coins tuh cenderung lebih bertahan dibandingkan dengan cycle kemarin. Cycle kemarin tuh orang lebih berhati-hati, di cycle ini kayaknya orang lebih sembrono kayaknya untuk meme coins ini ya. Nah, jadi apalagi ini terkait juga dengan anjing ya. Nggak tahu kenapa ya, kripto itu dengan anjing kayaknya ada soft spotnya or something ya. Meme coins ini semua yang rata-rata ngepam itu tema anjing ya. Anjing, sini juga anjing ya, ini juga anjing. Ini bukan ya, ini PP nih, duaan meme lah dulu ini ya. Lalu ini apa nih, monyet malah ya. Tapi banyaknya anjing gitu. Nah, jadi ya mungkin kalau ini juga sama-sama anjing bisa ngepam juga ya. Tapi lagi-lagi ini bentuknya adalah suatu pre-sale, jadi jangan sampai gila-gilaan ya. Maksudnya gila-gilaan tuh gimana? Wah, Bang Toshi bilang bagus nih ya, atau menarik nih, ada peluang, hajar semua masukin. No ya. Pre-sale ya, kalau sampai lu mau ikut, gue pribadi sih menyarankan di 5% maksimum dari spot ya. Jadi semua portofolio spot lu jangan sampai lebih dari 5% untuk pre-sale gitu, karena
resikonya tetap masih ada gitu ya. Walaupun secara overall dalam kondisi bull market seperti ini sih cenderung oke ya. Cenderung oke. Jadi lagi-lagi buat lo yang tertarik ya gampang banget sih, tinggal hubungkan dompet saja di sini, pilih pakai apa, kita ambil contohnya pakai MetaMask karena lagi-lagi itu yang paling sering dipakai orang ya. Kita tinggal masuk aja, kita konekin ya, udah connect, tinggal ini di switch ke Ethereum ya, terakhir gue di BNB, walaupun bisa diganti lagi sih ya. Nah setelah itu tinggal kita pilih mau bayarnya pakai apa, bisa pakai Ethereum, bisa pakai USDT atau card. Gue nggak saranin pakai card, lebih gampang pakai USDT atau Ethereum saja biar lebih mudah gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu sih overallnya ya. Untuk news-news terbarunya ya lu bisa cek di Twitter mereka sih sebenarnya ya. Di sini ya mereka ya lagi-lagi kalau menurut gue sih secara fundamentalnya very easy. Tetapi kalau kita lihat di sini secara apa ya? Secara demand-nya cukup tinggi ya untuk satu project yang lagi-lagi ya ini benar-benar pure meme coins menurut gue. Ada staking tapi ya lagi-lagi kalau gue pribadi sih nggak terlalu menyarankan karena gede gitu ini si apa penambahan sini besar dan kalau sampai lu staking biasanya harus ada waktu untuk nariknya. Ini udah mepet jadi kalau gue pribadi sih mendingan udah lu ambil presale-nya nanti waktu dia launch ya lu TP gitu. Ya walaupun TP-nya kayaknya nggak langsung dalam waktu dekat sih karena kalau kita di sini fase kelima baru dia ke perjalanan kosmik katanya ya dimana akan listing di CEX utama tapi belum tahu nih apa ya kira-kira dia bisa listing di mana. Siapa tahu bisa kayak dulu si Sponge V1 gila itu gue juga nggak nyangka ya rilisnya di Gate.io di Maxi wah gila lah itu ya. Nah kalau sampai ini bisa kayak gitu ya kemungkinan besar cuan juga gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu caranya ya. Seperti yang gue bilang tadi, pengen news terbaru bisa tinggal follow aja di @the Doge First ya atau @the_Doge First gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk meme coins. Lagi-lagi gue cukup kaget dengan cycle ini karena sangat berbeda dibandingkan dengan cycle kemarin. Mulai dari all time high duluan sebelum halving, lalu duit tuh kayak lebih masuk ke meme coins dulu dibandingkan alts. Jadi lagi-lagi cukup menarik dan sekali lagi gue ingatkan untuk meme coins please jangan nikah dengan meme coins. Profit boleh banget ya. Tetapi jangan sampai nikah, jangan sampai misalkan gini ya kayak dulu lah kayak BUFF, Doge dan lain-lain di mana sudah terjadi permasalahan fundamental tapi membutakan diri ya itu jelas membutakan diri orang-orang. Wah nggak mau tahu pokoknya gue mau kaya pakai ini ya padahal faktanya berkata lain. Jadi please punya plan TP berapa ya jangan sampai ya pokoknya ngepam aja terus nanti udahnya gue kaya banget aduh jangan punya plan yang aneh-aneh kayak gitu punya target realistik ya realistik itu berapa ya tergantung lu pengennya berapa ya kalau lu mau konservatif banget ya mungkin 3x 4x 5x itu ya 5 mungkin udah main gede lah 3x 2x TP dulu modal udah aman sisanya mau cacing-cacing naga boleh atau ya kalau lebih agresif mungkin ya nggak semua di TP dulu gitu ya disisakan lebih besar itu ke lu masing-masing. Tetapi yang penting apa secara overallnya jangan sampai terlalu besar, jangan lebih dari 5% portfolio spot. Kalau kegedean, nah biasanya panik. Udah panik tuh udah amburadul deh ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan meme coins kita pada hari ini. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.